Kita langsung munajat Ibn Athaillah As-Sakandari. Ilahi, berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi wa talamidahi bitarini amin. Ilahi innal qada'a wal qadara ghalabani. Ya Allah, qada' qadarmu telah mengalahkanku. Qada' dan qadar. Qada' itu adalah pengetahuan Allah. Ingat, harus paham apa itu qada'. Qada' itu adalah pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi. Yang dimaksud qada' adalah pengetahuan Allah terhadap apa yang terjadi. Jadi Anda duduk mana di majelis mulia ini, Allah sudah tahu dengan qada' Allah. Anda punya cucu hebat-hebat, Allah sudah tahu. Hei yang jomblo, Anda nanti mendapatkan pasangan yang Masya Allah luar biasa hebat, Allah sudah tahu. Qada', pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, sampai di surga nanti. Qada'. Adapun qadar adalah apa yang Allah berlakukan kepada makhluknya sesuai dengan pengetahuan Allah. Jadi qada Allah, pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi. Gambarnya begini, Allah maha tahu bahwasanya Anda punya cucu pinter-pinter, hebat-hebat, soleh-soleh. Sekarang Anda belum menikah. Di dalam qada Allah sudah diketahui oleh Allah kalau Anda akan punya cucu. Baru nanti kalau sudah menikah, Anda punya anak Anda nikahkan, terus anak Anda punya cucu, itu namanya qadar Allah. Apa yang Allah berlakukan kepada makhluknya sesuai dengan pengetahuan Allah. Sederhananya seperti itu. Ini tidak ada hubungannya dengan aku berbuat atau tidak berbuat. Perbuatanku hari ini dalam qada' qadar Allah. Yang terjadi saat yang aku rasakan qadar Allah. Allah memberlakukan kepadaku untuk bergerakkan tangan duduk di sini sesuai dengan pengetahuan Allah bahwasanya aku akan duduk di sini. Ini sedikit kita masukkan ilmu akidah. Supaya tahu paham qada' qadar itu apa sih? Bukanlah perbuatanku ini masuk dalam qada' Allah sebelum terjadi qada' Allah. Setelah terjadi qadar Allah. Dan qadar Allah sesuai dengan iradah Allah, karena yang terjadi sesuai kehendak Allah, baik dan buruk dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sering terpleset di saat bicara qada' qadar lalu mengatakan bahwasanya kalau memang begitu ngapain saya beribadah, kalau memang saya ahli neraka kan termasuk neraka. Jawabannya, siapa yang bilang ente ahli neraka? Allah sebaliknya. Ya kalau memang saya ahli surga kan ngapain saya harus capek-capek ibadah, biarin ngapain saja tetap ahli surga. Jawabannya apa? Siapa yang bilang ente ahli surga? Qada Allah terhadap kita nggak tahu kita. Makanya kalau menjalani hidup jangan sok jadi Tuhan, jadilah hamba yang menjalani hidup. Jangan sebagai sok jadi Tuhan. Kalau kita nonton film, seorang misalnya sudah film yang menggambarkan tentang seorang pejuang yang hebat, anak muda yang dahsyat dan sebagainya, yang jujur, berbakti pada orang tuanya, film anggap film inspiratif lah. Satu film yang memberikan inspirasi kita untuk jujur. Anda buat film, lihat. Anda kalau nonton film sebagai penonton yang baik, nggak usah sok jadi sutradara. Jadi waktu orang anak pemuda yang baik itu ternyata habis nolong ini nolong itu, tak tahu yang lihat seorang ibu-ibu kelaparan, lalu dia pulang ke rumah ngambil beras dan sebagainya. Di saat lagi gendong beras di pundaknya, tiba-tiba ada orang yang mau jahat kepadanya, membawa pedang di belakangnya. Anda kan deg-degan. Kalau Anda melihat, alah aman selamat, Anda sudah bawa teknya. Ini skenario nya selamat. Enggak. Anda menjalani hidup seperti Anda tidak tahu apa yang terjadi di film itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, awas. Padahal itu film kan. Kita itu hidupnya seperti itu. Yang tahu adalah Allah, jangan sok jadi Tuhan. Apa yang terjadi esok hari kita tidak tahu. Jangan sok tahu esok hari. Nggak usah ini. Memang kadang-kadang kalau urusan keselamatan di akhirat itu orang begitu ngentengkan, tapi urusan makan nggak ada. Anda lapar, di sana ada sate. Ada yang diantara kita ngomong, ya kalau jatah saya kenyang pasti kenyang sendiri. Gak ada. Anda berebut mendekat ke sana. Urusan duit, urusan makanan. Anda usaha.
Apalagi ada urusan dengan syahwat, sudahlah aku tidak ada urusan dengan perempuan, kalau memang takdir punya anak ya nikah dulu. Tapi urusan akhirat ngentengin, ya kalau saya emang jatah saya surga, ya tetap surga biarpun saya bermaksiat. Siapa yang bilang ente ahli surga? Yang ada adalah Allah memberikan pada kita akal kita, Allah memberikan pada kita kehendak dalam diri kita. Akal kita melihat itu, kebiasaannya kalau aku makan itu kenyang. Kemudian ada kemauan kita tergugah, aku akan ke sana mengambil makanan. Jadi kita berkehendak dengan benar-benar kehendak, jangan mengatakan ini bukan kehendakku. Sehingga yang melakukan sesuatu tanpa kehendaknya tidak dosa dia. Kalau kita mengerjakan sesuatu tidak dibarengi dengan kehendak kita sendiri, nggak dosa. Ada seorang ibu tidur, punya bayi kecil, dia berbalik sebentar menggencet bayinya, mati, nggak dosa itu ibu. Jangan katakan ibu kurang ajar dia. Wong dia nggak sadar tidur. Anda jalan tol lagi kenceng, ada orang nggak tahu ngelompat ke situ ketabrak, nggak dosa Anda. Ini jalan tol bukan jalan orang berjalan, bukan kehendak Anda. Lagi ngelindur bawa pisau nusuk orang, nggak dosa, bukan kehendaknya dia. Tapi lagi melek ngelihat tuh kurang ajar, saya tusuk begini, dosa. Saya punya kehendak. Jadi yang terjadi tanpa kehendak kita nggak dosa. Yang terjadi tanpa kehendak kita nggak dosa. Jadi kehendak kita itu ada. Kenapa? Allah yang maha berkehendak menghendakimu berkehendak, maka engkau dengan kehendakmu berkehendak, sehingga engkau ditanya karena kehendakmu itu. Jangan katakan tidak berkehendak. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Sederhananya, Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak. Jika Allah tidak menghendakimu berkehendak, nggak mau berkehendak. Wong dia hobi makan bakso, kenapa hari ini tidak mau makan bakso? Nggak berkehendak, karena Allah tidak menghendakimu berkehendak. Ayo. Pernah yang hobi makan sate tiba-tiba nggak turun sate? Kenapa? Pahit, nggak pengen belas. Kekenyangan nggak pengen. Padahal dia suka sate, kenyang. Ayo sate, nggak pengen. Kok bisa? Karena Allah tidak menghendakimu berkehendak, maka engkau pun tidak berkehendak. Kita keluar dari dua kutub ekstrim, Qadariyah dan Jabariyah. Ada orang Qadariyah mengatakan aku bisa, semuanya aku bisa melakukan, aku diberi kekuatan dari diriku sendiri, keluar dari iman. Atau mengatakan kita ini adalah seperti bulu yang ditiup angin ke sana kemari. Jadi yang kita lakukan semuanya Allah. Kalau saya mabuk, ya Allah, zina Allah, ini dari Allah. Oh gitu. Seolah namanya kehendak. Baik, kalau begitu ambil saja palu, langsung pukulkan ke jidatnya. Dia akan bertanya, kenapa kau pukul aku? Allah. Belajar akidah salah itu namanya. Nah, disinilah. Jadi qada qadar Allah itu adalah sudah Allah Maha tahu. Kita menjalani hidup ini sesuai dengan qada dan qadar Allah. Nggak ada yang keluar. Doa tidak merubah ketentuan Allah, tapi doa bagian dari ketentuan Allah. Doa itu kan usaha. Anda pergi ngambil piring tidak akan merubah Anda menjadi kenyang, tapi itu usaha. Kenapa? Bisa saja piringnya pecah, nasinya tumpah, atau lagi nelen sendoknya ketelan nggak jadi makan, masuk rumah sakit. Jadi kita usaha, doa namanya usaha. Baru setelah gambaran di mata manusia, iya, seolah-olah ada perubahan. Memang begitu. Dan gitu menjalani hidup begitu. Saya lapar, manggil mangkok, lalu saya ngambil nasi, saya tuangkan soto, kemudian saya taruh kecap, saya makan kenyang. Secara zahir kita adalah karena aku makan nasi ini maka aku menjadi kenyang. Seolah-olah kenyang ini adalah merubah takdir saya. Tidak. Sudah rentetan takdir bahwasanya hidup kita adalah mulai dari lapar ngambil mangkok sampai kenyang, kemudian buang airnya di mana, itu sudah ada, Allah Maha tahu. Nah ini, lalu apa artinya daripada kita usahamu itu? Kan disebutkan bahwasanya Allah itu senang dengan hamba-hamba yang berbuat baik. Jadi kalau engkau mudah melakukan kebaikan, itu tandanya jalanmu itu lempeng menuju surga. Kalau ada Anda tahu ini arah, kalau ke kanan kita ke Tegal, kalau ke kiri ke Jakarta. Anda punya akal bahwasanya di Tegal Anda ada orang bagi-bagi duit. Jangan telat sampai jam 10 malam. Kalau Anda telat, Anda nggak dapatkan uang. Anda yang punya otak, kira-kira belok kanan atau belok kiri. Pasti belok kanan, akan pergi ke Tegal. Nggak ada yang ngomong saya akan belok kiri. Kalau memang jatah saya sampai Tegal, pasti saya nyampe Tegal. Nggak ada.
Otak Anda ini akan berpikir, saya harus ngambil mobil yang cepat, jangan sampai telat, jalannya nggak macet, tol atau bukan tol, karena saya ngerti bahasanya di Tegal ada uang. Itu usaha. Apakah semua yang menuju ke Tegal langsung sampai? Belum tentu, bannya bocor. Tapi akal sehat menuntut Anda pergi ke Tegal, bannya bocor, tabrakan, bisa jadi itu semuanya. Tapi Anda belum tabrakan, nggak usah ngomong jangan-jangan tabrakan. Lah ini siapa yang bilang Anda tabrakan? Ini mendahului terus, ini kan repot, berakhirnya salah. Jangan-jangan tabrakan, anak nomor ibu. Ayo dah. Yang merasa kau, jangan-jangan saya tabrakan berat macet, nggak nyampe. Atau sebaliknya, sok, kalau memang jatah saya nyampe, tentu akan nyampe. Pergi ke Jakarta, bablas sampai Jakarta. Mana nyampe Tegal? Tapi yang jalannya salah belum tentu dia nyampe Jakarta. Bisa jadi tak taunya sampai pom bensin ke teman-temannya. Bro, mau kemana nih? Jakarta. Ikut aku aja ya. Yuk, kemana? Ikut aja yuk. Nyampe Tegal, nggak sengaja dia. Tapi tugas kita itu menggunakan akal kita, berjalan sesuai dengan tujuan yang kita ketahui, iradah kita. Panjang masalah akidah ini. Yang menjadi masalah sok. Yaitu dari sok, kalau memang saya jatuh ahli surga, biarpun saya maksiat tetap jadi ahli surga. Nggak begitu. Siapa yang bilang kita ahli surga? Atau siapa yang bilang kita ahli neraka? Tidak tahu. Hanya Allah memberikan dua petunjuk jalan. Itu jalan surga, jalan neraka. Mana yang kau titi? Gitu saja. Lah karena kita punya akal, Allah memberikan pada kita akal, suruh main. Seperti Allah memberikan kita mata, lihat ada jalan gelap, ada jalan terang. Kita naik mobil, jalan sempit, jalan gede. Ya yang cerdas ya milih yang gede, kelihatan dengan mata kita. Mata kita seperti akal kita. Mata kita membedakan jalan lurus, halus dan jalan terjal. Pikiran kita, akal kita memilih ini menuju jalan yang benar, ini jalan yang batil. Dan begitu seterusnya, sederhana. Lah ini Imam Atlas Sakandari mengatakan bahwasanya ilahi innal qada wal qadar ghalabani. Qada dan qadar sudah terjadi, sudah engkau maha tahu dan pasti terjadi kepadaku. Apa aku menjadi orang baik atau orang buruk sudah pasti terjadi. Kalau sudah mendapatkan qada qadarmu. Wa inal hawa biwathaiki syahwati asirani. Asharoni, ashara yasiru, asharoni. Hawa nafsu dengan syahwat-syahwatku telah membelengguku, telah memenjarakanku. Ini apa hubungannya dengan tadi? Kita baca dulu. Fakun antan nasiruli hatta tansurani wa tansurabi. Maka jadilah engkau ya Allah penolong sejati bagiku, hatta tansurani, sehingga engkau bisa menyelamatkanku ya Allah, wa tansurbi, dan aku menjadi selamat bi, dengan diriku sendiri. Ini adalah memang mungkin tidak kita baca semuanya karena ini kalau pensyarahannya panjang. Jadi gini, kesadaran ya Allah, ketentuan surga neraka sudah ada, dan saya tidak tahu apakah aku di neraka atau di surga. Tapi engkau telah memberikan petunjuk kepadaku ya Allah, ada jalan surga, ada jalan neraka, jalan surga. Tapi ya Allah, aku punya syahwat yang selalu membelengguku, menarikku untuk keluar dari jarum kemuliaan. Nah ini menyadari diri, tahu bahasanya saya tidak ngerti apakah saya ahli surga atau ahli neraka. Dan tugasku menjalani hidup memilih jalan yang baik. Dan saya tahu, kami tahu jalan yang baik itu ya Allah, menuju surgamu ya Allah. Tapi ya Allah, ada syahwat. Saya tahu itu haram, tapi aku masih melakukannya karena syahwatku. Itu kebaikan, tapi susah aku melakukannya kan urusan syahwatku. Maka dia ingin adu pada Allah, ya Allah, dengan syahwatku yang selalu melengguku ini ya Allah, bebaskan aku. Biar aku bisa benar-benar mengikuti petunjuk yang kau berikan melalui akalku. Aku faham itu kebenaran, kebaikan, sehingga kita melangkah. Gak cukup dengan akal kita kalau bukan pertolongan Allah. Kita pun mungkin semua menyadari, tahu itu haram, kenapa kita masih melakukannya? Coba yakin itu haram, gak boleh itu, kecil atau gede mungkin dari pandangan, gak boleh itu haram. Tandanya ketahuan waktu melihat sembunyi-sembunyi kok. Berarti tahu itu jelek. Cuman kenapa dia melakukannya? Dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsunya. Nah beliau ingin ngadu tentang syahwat dan hawa nafsu yang ada pada diri beliau sendiri.
Kenapa? Aku sudah tahu ya Allah, jatahku di neraka atau di surga sudah ada, dan Engkau Maha tahu. Tugasku menjalani hidup untuk menjalani hidup hingga sampai sesuai ketentuanmu. Maka aku mohon ya Allah, hawa nafsuku ini Allah yang sering membelengguku sehingga aku tahu kebenaran, kadang aku tidak mau berjalan di atas kebenaran. Maka Engkau penolongku yang sejati, berikan pertolongan kepadaku. Tansuru, nih Engkau menolongku. Wa tansur bi, dan berikan pertolongan aku dengan diriku sendiri. Maksudnya apa? Ya Allah, aku ingin selamat menuju surgamu, maka aku minta pertolongan kepadamu, tolonglah aku. Dan ya Allah, jadikan ya Allah aku bisa menuju surga dengan diriku, tansurbi, sehingga hawa nafsunya ditundukkan, sehingga dirinya bisa menolong diri sendiri, diri kita sendiri. Jadi pertolongan dari Allah ya namanya taufik rabbani, sehingga orang tiba-tiba dipilih oleh Allah, disyaratkan Allah yajtabi ilaihi may yasha, tiba-tiba saja menjadi baik. Tapi ada orang menjadi baik berusaha. Jadi kita berusaha menjadi baik lalu menjadi baik. Ada orang tiba-tiba menjadi baik. Kita ngaji begini. Jadi kalau orang sampai kepada Allah kan digambarkan ada dua model. Ada orang yang menjadi orang baik kekasih Allah tanpa usaha dari kita, majdub, ditarik daripada ketidakbaikan oleh Allah menjadi orang mulia. Allah yajtabi ilaihi may yasha. Siapapun bisa saja dia, padahal dia nggak benar, dia mabuk, berjudi dan sebagainya, tiba-tiba Allah angkat dia. Ya, memang ada seorang hamba yang diangkat oleh Allah tanpa usaha dari dia. Allah memberikan karunia kepada dia. Nah, kalau untuk mendapatkan kemuliaan caranya hanya begitu saja, kita pusing. Ya kalau kita dipilih. Kalau nggak dipilih bagaimana? Sudah ini nggak dipilih kan kacau. Ada ternyata. Wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah juga akan memberikan petunjuk kepada siapapun asalkan dia mau berusaha untuk kembali. Makanya ada dua model cara menuju kepada Allah ini. Tansuruni, kita langsung ditolong oleh Allah, atau Allah menolong kita dengan diri kita sendiri yang berusaha. Jadi usaha kita ini karena kita tidak tahu bahasanya apakah kita dipilih dengan cara jadab atau tidak dipilih, maka kita ada jalan yang satu, bersungguh-sungguh kita berusaha. Dan Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, sebutkan dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang serius mencari jalanku. Allah berjanji kalau anda serius ngaji, habis itu merenung, mencoba menyesali dosa, ingin berbuat baik, walladzina jahadu fina, yang bersungguh-sungguh mencari jalanku menuju surga, lanahdiyannahum subulana, niscaya akan aku beri petunjuk untuk sampai kepadaku. Wa aghnini fadlika hatta astaghniya bika an talabi, cukupkan kami ya Allah bifadlika, dengan karuniamu ya Allah, hatta astaghniya, sehingga aku tidak mengandalkan lagi an talabi, dengan usahaku. Usaha tetap, tapi tidak boleh kita mengandalkan usaha, sebab banyak orang usaha juga tidak sampai. Usaha tetap, tapi harus baringin dengan tawakal, nyerahkan kepada Allah. Usaha harus, yang tidak usaha salah. Tapi yang usaha tanpa mengandalkan Allah bahaya. Kalau usahanya cari duit, menjadi orang kaya nggak akan bisa derma. Kenapa? Dia merasa dapat duit dari kekuatannya sendiri. Lihat, jadi orang kaya yang congkak. Tapi di saat dia menuntut ilmu, tidak mengandalkan Allah, dia akan menjadi orang punya ilmu, sombong dia. Karena merasa ilmunya didapat bukan dari Allah. Yang benar adalah dia berusaha, kemudian menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha dibaringin tangan tawakal. Usaha dibaringin dengan tawakal. Tawakal enggak ada usaha bohong. Usaha sejati adalah dengan tawakal. Karena mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Anda ingin mengerjakan sesuatu, kerjakan dengan serius, dengan benar, setelah itu serahkan kepada Allah. Sehingga di saat Anda menyerahkan kepada Allah, Anda tidak akan menyesal setelah itu. Jika dimudahkan, Anda tahu ini dari Allah. Jika belum dimudahkan, Anda berkata, ini belum waktuku. Begitu mudahnya orang bertawakal. Yang tidak bertawakal adalah congkak. Congkak beragama yang tidak diterima. Sok tawakal, tapi nggak pakai usaha. Tawakal dok nggak pakai usaha, ya nggak diterima. Usaha dibarengin dengan tawakal. Tawakal dok nggak pakai usaha, karena tawakal itu sifatnya usaha. Tawakal sifat maknawi, sifat dari usaha. Setelah berusaha, serahkan pada Allah. Lah nggak berusaha, bagaimana menyerahkan kepada Allah? Ikhlas, ada amal.
Baru dikatakan ikhlas kalau punya amal. Dia bahas ikhlas, nggak pernah beramal, omong kosong dia. Beramal dulu, baru nanti ada sifat ikhlas. Kerja dulu, baru nanti ada tawakal. Bahasanya tawakal, tawakal. Nabi marah. Ada seorang laki-laki datang, Nabi ngajar di masjid seperti ini. Jadi orang kelihatan datang, ada satu orang bawa ontanya. Nabi melihat ini onta dibiarkan, nggak diikat. Ditanya, kenapa tidak kau ikat ontamu? Tawakal, ya salam, sok banget tawakal. Ini congkak. Nabi mata, ikil fatawakal, ikat dulu baru tawakal. Kunci rumahmu baru tawakal, semoga dijauhkan dari maling. Pintunya nggak dikunci, sok tawakal, tawakal, bobol maling nanti. Nah, ini adalah gambaran seperti ini. Ini adalah hikmah atau munajat Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita jalan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mudahkan usaha kita. Di saat kita berusaha, dimudahkan, dikabul hajat kita, dimudahkan usaha kita, dibarengi dengan ketulusan kita dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga buah daripada apa kita kerjakan adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.